Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum masuk video percakapan Agus Buntung yang mengelabuhi korbannya. Kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pukurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin dirinya, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak, tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat aja? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Karena kakak, sumpah, kakak Hindu ya, demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Percaya sama adanya Allah. Allah itu 1 atau 6? 1. Itu ada di kamu. Di mana Allah? Di atas gitu. Mana? Pernah kamu lihat dia di atas? Tidak. Tapi dia ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sekali lagi cek identitas saya coba, biar kamu semakin percaya. Saya guru terbajang di Lombok. Nama Agus Buntung mendadak viral setelah tindakannya melecehkan 17 wanita tersebar luas di media sosial. Aksi ini memicu kemarahan publik dan mengundang perdebatan luas, terutama mengenai hukuman apa yang pantas diterapkan kepadanya. Agus Buntung dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan wanita di berbagai lokasi. Modus yang digunakan cukup beragam, mulai dari merayu hingga memanfaatkan situasi korban. Hal ini menunjukkan pola perilaku yang sistematis. Setelah kasus ini viral, masyarakat mengecam keras tindakan Agus. Tagar hukum Agus Buntung menjadi trending, dengan banyak pihak menyerukan hukuman berat untuk pelaku pelecehan seksual. Salah satu hukuman yang disoroti dalam kasus ini adalah kebiri kimia. Indonesia telah memiliki payung hukum terkait kebiri kimia, yakni melalui Perpu nomor 70 tahun 2020. Pertanyaannya, apakah hukuman ini akan diterapkan kepada Agus? Hukuman kebiri kimia adalah pemberian zat kimia tertentu yang menekan dorongan seksual pelaku kejahatan seksual. Hukuman ini dirancang untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan. Meski dianggap efektif, hukuman kebiri menuai kontroversi. Banyak yang mendukung sebagai upaya perlindungan korban, namun ada juga yang menganggapnya melanggar hak asasi manusia. Para korban Agus Buntung dan keluarganya menuntut keadilan. Mereka berharap pelaku dihukum seberat-beratnya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Dari perspektif psikologi, Agus diduga memiliki gangguan kepribadian yang mendorong perilaku predator seksual. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan hukuman yang tepat.
Kasus ini pertama kali mencuat di media sosial, menunjukkan peran penting platform digital dalam menyoroti isu sosial yang seringkali terabaikan. Pemerintah dan kepolisian mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera memproses hukum Agus Buntung. Langkah cepat diharapkan agar kasus ini tidak berlarut-larut. Kasus ini menjadi ujian bagi implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS. Masyarakat ingin melihat apakah UU ini dapat memberikan hukuman yang adil bagi pelaku. Kasus Agus Buntung dapat menjadi momentum untuk memperketat aturan dan memperjelas mekanisme hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Selain pelaku, perhatian juga tertuju pada korban. Mereka seringkali menghadapi stigma sosial yang membuat banyak korban enggan melapor. Selain menghukum pelaku, penting juga untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Trauma akibat pelecehan seksual bisa berdampak jangka panjang. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan hukuman kebiri. Beberapa negara seperti Polandia dan Korea Selatan telah menerapkannya dalam kasus serupa. Kasus ini menunjukkan pentingnya edukasi seksual di masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, potensi kejahatan seksual dapat ditekan. Kasus ini juga mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terkait kejahatan seksual. Perlu ada sinergi antara aparat, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan efek jera. Banyak komunitas dan LSM yang turut mendukung korban serta mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Mereka juga mendesak agar pelaku dihukum maksimal. Kasus ini menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban pelecehan seksual, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan efisien. Hingga kini, belum ada keputusan resmi apakah Agus Buntung akan dijatuhi hukuman kebiri. Namun, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kejahatan seksual harus ditangani dengan serius demi melindungi masyarakat dari predator seksual.